ketika tanpa ada istighfar, tanpa ada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hatinya akan gelap. Hatinya tidak akan disinari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahayanya. Gelap hatinya. Dan ketika hati itu gelap, maka dia sudah tidak bisa membedakan mana yang hak, yang mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Ya, main hantam saja. Makanan yang haram dia makan, pekerjaan yang haram dia lakukan. Karena apa? Di dalam hatinya sudah gelap, tidak ada sinar lagi. Karena apa? Terlalu banyaknya dosa yang dia lakukan. Oleh karenanya di dalam syair Zubat itu dikatakan, bikasratis salati wat ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwati fa syahwatun nafsi ma'adz dzunubi mujibatani qaswatal qulubi. Fa syahwatun nafsi ma'adz dzunubi, syahwat yang diikut-ikuti, yang diturut-turuti, syahwatun nafas, syahwat di kita ini kita turut-turuti, tidak pernah kita melawan syahwat tersebut. Ma'adzunub, bersama dosa juga dia lakukan. Mujibatani qaswatal qulubi, dua pekerjaan tersebut menyebabkan qaswah, kerasnya hati. Jadi sulit untuk mendapatkan kebaikan, sulit untuk Allah turunkan kebaikan di dalam hati yang di dalamnya penuh dengan noda dosa itu. Maka perlu istighfar. Ya. Dan istighfar ini membuka pintu taubat, bukan sebaliknya. Bukan taubat menghantarkan orang istighfar. Orang yang selalu istighfar itu tandanya dia ingin bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Cuman ulama berbeda pendapat. Apa berbeda antara istighfar dan taubat? Apakah beda? Beda. Ya, taubat itu dilakukan untuk dosa-dosa besar, sedangkan istighfar biasa diucapkan untuk menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Banyak kan? Dosa-dosa kecil banyak, dosa-dosa besar juga banyak. Sehingga dikatakan kita baca tadi, siapa yang beristighfar setiap hari 70 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan 700 dosanya. Tetapi sangat-sangat jelek seorang hamba bisa melakukan 700 dosa setiap harinya. Setiap hari, satu malam, sampai 700 dosa dia lakukan. Berarti dia betul-betul jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini Nabi Muhammad, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari lisannya membicarakan dosa orang lain, yang dia bicarakan dan merendahkan dia. Tujuannya apa namanya? Tugasnya apa? Tugasnya memberikan nasihat. Kalau tidak bisa memberikan nasihat, tidak bisa mendakwahi saudara kamu sesama muslim untuk melakukan perbuatan baik, maka paling tidak doakan semoga Allah beri hidayah dan petunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat tersebut. Tidak boleh kita menghina. Takut nanti perbuatan maksiat itu berbalik kepada kita. Ini kalau sudah dia melakukan atau membicarakan maksiat yang dilakukan oleh saudaranya, itu dia sudah melakukan sebenarnya betul-betul perbuatan maksiat atau dosa yang besar. La tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa, kata Allah. La tuzakku, jangan kamu merasa diri kamu itu bersih. La tuzakku anfusakum, jangan menganggap diri kamu itu suci, kata Allah. Ya. Huwa a'lamu bimanittaqa, Allah yang lebih tahu, yang menilai kamu itu orang bertakwa itu siapa? Allah. Ya, bukan diri kamu sendiri. Kalau setiap kita menganggap diri kita paling hebat, paling mulia, paling alim, paling sempurna, ini berat. Paham? Oleh karenanya Nabi selalu mengajarkan kita doa, ya Allah, jadikan
aku selalu melihat kekurangan diriku dan melihat kebaikan orang lain, dan jadikan orang lain itu ketika melihat aku adalah kebaikan-kebaikan yang ada pada diriku. Ketika kita bisa dimuliakan orang, dihormati orang, bukan karena kita itu orang bersih, bukan karena kita ini tidak punya dosa, bukan. Karena Allah sekarang sedang menutupi aib yang pernah kita lakukan. Allah sedang menutup maksiat yang pernah kita lakukan. Kalau seandainya maksiat itu ada baunya, ada warnanya, ada bentuknya, maka kita tidak akan duduk satu sama lain di majelis yang mulia ini, melihat bagaimana bentuknya dosanya, bagaimana warna dosa itu, bagaimana bau amis dan bau busuknya dosa tersebut, sehingga kita tidak akan mampu untuk duduk bersama di majelis ini dengan saudara-saudara kita, karena kita akui semua kita punya dosa, kan? Seperti itu. Jadi jangan merasa mulia. Maka ajaran istighfar ini, ajaran minta ampun kepada Allah ini, supaya kita ini merasa bahwa kita ini kotor, kita ini dosa, kita ini rendah, kita ini hina, kita ini fakir, kita ini tidak punya apa-apa. Allah yang maha hebat, Allah yang maha agung, Allah yang maha bersih, Allah yang maha kaya, Allah dan segala-galanya. Ayo. Kemudian itu Rasulullah SAW beristighfar, minta ampun kepada Allah setiap hari 70 kali, lebih daripada itu, ya, lebih, aksar min 70 marrah, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa qala alaihi salatu wassalam, ala ukhbirukum, tidakkah kalian ingin aku beritahu, bidaikum wa dawaikum, dengan penyakit kalian dan obatnya. Jadi disebutkan penyakitnya, sekalian Nabi ingin memberikan resep untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Ala inna daikum al-dzunub wa dawaikum al-istighfar, ketahuilah penyakit kalian adalah dosa. Penyakit kalian adalah dosa. Wa dawaikum al-istighfar, dan obatnya banyak-banyak beristighfar, kata Nabi SAW. Ya. Jadi semuanya kita punya penyakit, tetapi ingin mendapatkan obat. Obatnya apa? Banyak istighfar. Orang yang punya penyakit zahir, penyakit batin, harus banyak zikrullah, harus banyak mengingat Allah. Karena apa? Allah katakan di dalam Al-Quran, fadhkuruni adzkurukum, kamu sebut aku, kata Allah, aku akan menyebut kamu. Ya. Di dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, wahwa, atau ana jalisun man dzakarani, aku sebagai teman duduk orang yang selalu mengingat aku. Ya. Di lain hadis qudsi Allah berfirman, wa huwa ma'i haitsu yadhkuruni, dia selalu bersama aku selama dia mengingat aku. Dengan kata lain, orang yang selalu zikrullah badannya kuat. Ya, jadi katakan ini penyakit dosa, penyakit hati, kan, penyakit rohnya kita. Tapi penyakit jasmani kita juga bisa disembuhkan dengan zikrullah. Orang yang lemah badannya, banyak saja berzikir kepada Allah, insya Allah kuat. Karena apa? Allah bersama dia. Kalau Allah bersama dia, berarti bersama dia kekuatan Allah, bersama dia kehebatan Allah, bersama dia keperkasaan Allah, bersama dia kelebihan yang dimiliki oleh Allah. Allah titipkan kepada hamba tersebut. Karena apa? Dia sedang bersama Allah. Dia menjadikan Allah teman duduknya. Jalisun man dzakarani. Ya. Maka kalau kita lagi sakit, sekarang banyak orang yang sakit, kan, kurang sehat, lemah badan, ya, banyak yang menimpa penyakit itu, banyak demam apa. Saya kena balik-balik penyakit ini, sehingga banyak ketinggalan di dalam majelis. Tapi itu di antara resep yang diajarkan Nabi, banyak berzikir, banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Itu juga di antara
yang bisa menghilangkan penyakit jasmani kita. Ayo. Di lain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innal qulubi la tasda' ala wa jala'uha al-istighfar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hati itu bisa berkarat. Bayangkan kalau sudah banyak dosa, banyak sampai berkarat hati tersebut. Ala wa jala'uha al-istighfar. Ketahuilah, untuk memberikan sinar ke dalam hati tersebut, banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya. Jadi kita ini hamba Allah, betul? Jadi kita ini hamba Allah. Kalau kita sering mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu arham bi ibadihi, lebih rahmat, lebih kasih sayang kepada hambanya, melebihi orang tua yang memberikan kasih sayang kepada putra-putrinya. Ya, seperti itu kan. Arhamur rahimin, mempunyai sifat rahman, mempunyai sifat rahim. Itu Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada orang tua memberikan kasih sayang. Bayangkan, orang tua itu ketika memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, biar dia rela lapar asal anaknya kenyang. Dia rela sakit asal anaknya sembuh. Dia rela menderita asal anaknya senang. Dia rela menangis asal anaknya tertawa. Itu orang tua. Dan Allah lebih rahmat kepada kita melebihi rahmat orang tua kita kepada kita. Maka ketika Allah menawarkan kamu untuk kembali kepada Allah, kembali kepadaku, ya, minta ampun, kalian berdosa, aku buka pintu lebar-lebar. Tetapi hamba yang sudah durjana, hamba yang kibir, sombong, tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah buka pintu ini, pintu rahmatku, kasih sayangku. Aku buka selebar-lebarnya. Ayo, kembali ke sini. Ya. Allah buka, tidak perlu kita ketuk. Bang, ada sebagian hamba harus mengetuk terlebih dahulu. Jadi, kalau kita permisalkan seorang anak yang berbuat salah kepada kedua orang tuanya, ketika anak tersebut diusir oleh orang tuanya, ya nak, aku tak mau nengok muka kau lagi, pergi kamu dari rumah ini. Ketika anak tersebut pergi, orang tuanya pasti ada rasa penyesalan di dalam hatinya. Karena apa? Murkanya orang tua itu kalah dengan rahmat dan kasih sayang yang Allah titipkan di dalam hati orang tua tersebut. Nah, ketika anak itu balik ke rumah orang tuanya tutup pintu, gedor. Ma, saya minta maaf, ampunkan saya, Ma. Ya, sekali tidak dibuka kan, karena emaknya mungkin masih marah. Setelah beberapa saat dia gedor lagi, tidak dibukakan hari ini, besok dia datang lagi. Pasti sebejat-bejat apapun orang tua tersebut pasti akan buka. Ini hamba Allah, ini sesama manusia. Apalagi yang mempunyai sifat Rahman, Ar-Rahim, Arhamur Rahimin, yang Maha Rahmat. Tidak mungkin seseorang yang ketika kembali kepada Allah lalu Allah tidak akan membukakan pintu rahmat kepada hamba tersebut. Cuman kita kadang-kadang tidak mau menggedor pintu Allah. Bahkan sebagian kita sudah dibuka pintu rahmat oleh Allah, dia tidak mau masuk, cari pintu iblis, cari pintu hawa nafsu. Maka yang salah bukan rahmat Allah wasi'at kulli syai'. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Cuman kita sebagai hamba Allah ini tidak mau mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah tersebut. Jadi seorang hamba yang beristighfar, selalu istighfar kepada Allah, dia tahu diri bahwa saya ini sudah diciptakan Allah, dikasih makan oleh Allah, dipinjamkan umur oleh Allah, diberi napas oleh Allah, diberi mata, diberi telinga, diberi kaki, diberi tangan, diberi napas, diberi roh, diberi semua segala sesuatu, rambutnya, ya, alisnya, mulutnya, lisannya, tenggorokannya,
darahnya, urat-urat yang ada di dalam badan kita itu semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi saya gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Wajar kalau Allah murka. Tapi Allah Rahman Rahim. Walaupun sudah sedemikian bejatnya kamu, yang Allah tutup semuanya pintu-pintu dosa itu, dari bab zinahnya, dari bab mencurinya, dari bab menipu orang, dari bab mengkhianati orang, dari bab membohongi orang, itu ditutup oleh Allah. Tapi kita berusaha untuk membukanya. Ya. Tapi tatkala kita buka pintu tersebut pun Allah tidak murka kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita kembali kepada Dia. Karena apa? Rahmat Allah lebih besar dan lebih mengungguli daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ayo gunakan kesempatan ini ya. Ini kalau katakan ajal itu tinggal menunggu gilirannya saja kan? Ya. Meninggal itu pasti, tapi kita ingin semuanya meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan tengah beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala iblis berkata, wa izzatika wa jalalika, demi kemuliaan dan ketinggian Engkau wahai Allah, ya Rabb, wahai Tuhan, la abrah ughwi ibadaka, aku tidak akan berputus asa, artinya tidak akan merasa lelah untuk menjerumuskan hamba-hambamu, madamat arwahum fi ajsadihim, selama ruh-ruh mereka masih ada di dalam, artinya selama mereka masih hidup, masih bergabung antara roh dan jasadnya, masih menyatu antara roh dan jasadnya, aku tidak akan luput dan tidak akan merasa lelah untuk memberikan gangguan kepada hamba-hamba Allah ini. Ya. Diganggu, khususnya yang hadir di majelis ilmu ini. Setan paling tidak suka kalau ada orang hadir majelis ilmu, dan paling tidak suka. Karena apa? Karena kalau dia tahu ilmu, dia jadi orang alim, maka akan merepotkan setan. Akan menyusahkan setan. La alimun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Seorang alim yang satu orang saja itu akan menyusahkan setan. Asyaddu ala syaitan min alfi abid, daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Ibadah terus, tapi tidak tahu ilmu. Ibadah tapi tidak disari dengan ilmu. Tidak tahu ilmu wudu, tidak tahu ilmu tayamum, tidak tahu ilmu istinja, tidak tahu ilmu solat, tidak tahu ilmu rukun-rukun solat, tidak tahu Fatihah yang benar, tidak tahu ruku yang benar, tidak tahu sujud yang benar, tidak tahu ibadah yang benar. Ini setan suka ini. Oh, dia solat rajin, tapi semuanya habaan mansura. Dia solat rajin ibadah, tapi ibadahnya tidak ada nilai. Karena apa? Tidak didasari dengan ilmu pengetahuan. Ini setan suka. Tapi kalau ada orang alim satu, ini yang bikin setan susah. Maka yang paling dihalang-halangi oleh setan sekarang ini adalah mereka yang ingin belajar ilmu agama. Mereka yang hadir majelis ilmu agama itu betul-betul setan hadang. Berapa benteng-benteng setan yang harus kita terjang ini. Karena apa? Ingin jangan sampai dia hadir di majelis taklim. Seperti itu. Jadi kalau kamu merasakan berat untuk hadir majelis ilmu, memang betul. Karena kamu berhadapan dengan setan, dan setan tidak senang kamu hadir di tempat ini. Tidak senang dia. Maka orang yang bisa jadi orang alim itu musuh terbesarnya setan adalah orang alim. Musuh terbesarnya setan adalah orang alim. Ini setan mengatakan, demi kemuliaan Kau ya Allah, demi ketinggian, aku tidak pernah mundur dan merasa bosan untuk memberikan atau untuk menyesatkan hamba-hambamu selama mereka masih hidup.
Faqala Allah Ta'ala, maka Allah mengatakan, wa izzati wa jalali, dengan demi kemuliaan dan tinggi derajatku, la barihtu aghfir lahum mastaghfaruni, aku juga tidak akan pernah bosan untuk memberikan ampunan kepada mereka selama mereka meminta ampun kepadaku. Jadi selama hambaku besar apapun dosanya dan dia beristighfar minta ampun kepadaku, maka aku akan memberikan ampunan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalah setan ya. Kemudian waqala Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dan berkata Sayyidina Abdullah bin Umar, kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid, kita menghitung untuk Rasulullah di dalam satu majlis, mi'a marrah, 100 kali ucapan Nabi didengar oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar ini setiap langkahnya, setiap perbuatannya, setiap gerak-geriknya selalu meniru apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Sampai ketika dia berteduh di sebuah pohon pun ditanya oleh murid-muridnya, wahai guru, kenapa engkau berteduh di tempat ini? Artinya turun dari ontanya, dia berteduh sebentar di situ. Karena ketika aku pernah lewat di tempat ini bersama Nabi, Nabi juga berteduh di pohon ini. Sampai sedemikian rupa ingin meniru apa yang pernah dilakukan atau yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada belum? Belum ya? Itu Sayyidina Abdullah bin Umar. Beliau ini dekat dengan Nabi, duduk di samping Nabi, kemudian mendengarkan bahwa Rasulullah membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, sebanyak 100 kali dibaca oleh Nabi Muhammad SAW di dalam satu majlis. Di dalam satu majlis, ya. Rasulullah membaca itu. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku, wa tub alayya, dan beri taubat kepadaku, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau zat yang memberikan taubat, ar-rahim, yang memberi rahmat. Fa alaika rahimakallah, maka hendaknya engkau wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bil iktsar min hadzal dzikr al mubarak alladzi kana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi hadzal manzilah, dengan zikir, dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir tadi, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, maka perbanyaklah zikir ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak membacanya. Wa balagana anna al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan sampai kepada kita riwayat bahwa Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal ruya ba'da mautihi, dimimpikan setelah meninggalnya, fadzakara anna Allah nafa'ahu katsiran bi kalimati sami'aha min Sufyan ats-Tsauri. Imam Ahmad bin Hanbal dimimpikan oleh seseorang dan dia banyak mendapatkan manfaat dari kalimat yang dia dengar dari sahabat yang bernama Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, kalimat yang berbunyi Allahumma rabbi kulli syai', Allahumma ya rabbi kulli syai', biqudratika ala kulli syai', ighfir li kulla syai', la tas'alni an syai'. Itu doanya Sayyidina Ahmad bin Hanbal. Dengan doa ini atau zikir ini, dia banyak mendapatkan manfaat di dalam alam barzahnya. Dimimpikan oleh salah seorang, Allahumma ya rabbi kulli syai', ya Allah Tuhan segala sesuatu, biqudratika ala kulli syai', dengan kemampuan, arti qudrah engkau, ala kulli syai', ketetapan engkau kepada segala sesuatu, ighfir li kulli syai', ampunkan aku segala sesuatu, wala tas'alni an syai', jangan engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu. Ini diantara bentuk istighfar yang dibaca oleh Sayyidina Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Fa'alaika aydan bil iktsar min hadhil kalimatil mubarakat, dan hendaknya kamu juga harus memperbanyak dengan kalimat-kalimat yang berkah ini yang dibaca oleh Sayyidina Ahmad bin Hanbal tadi. Wa minal ma'thur, dan termasuk yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna man istaghfara, sesungguhnya orang yang beristighfar kulla yaumin, setiap hari, lil mu'minin wal mu'minat. Ya kan kita baca. Kalau di dalam Jumat kita Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Biasa kalau sebelum sholat subuh kita banyak membaca istighfar. Di antara istighfarnya, ya,
Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Kita minta ampun dan kita mendoakan saudara-saudara kita kaum mukmin, mukminin dan mukminat. Ya, supaya mereka juga mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. 27 marrah, 27 kali. Sara minal ubbad alladhina bihim yuhramul khalqu wa bihim yumtarun wa yurzaqun wa hadhihi sifatul abdal min rijalillahi wa ibadihi salihin. Sara minal ubbad, siapa yang membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat sebanyak 27 kali setiap hari, maka dia akan menjadi termasuk wali-wali abdal yang dengan mereka itu Allah rahmati makhluk. Dengan mereka itu Allah turunkan hujan, dan sebab mereka Allah beri rezeki. Ya, ini orang yang banyak membaca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah sebanyak 27 kali. Dia mendoakan saudaranya sesama mukmin dan mukminah. Wallahu a'lam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ayo. Ya. Itu selesai sudah masalah berkaitan dengan istighfar. Insyaallah setelah ini masuk ke dalam bab as-salah atau membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan juga di bulan Rabiul Awwal ya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada mau tanya tadi berkaitan dengan qiraatul Quran, pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu menyebut masalah surat Al-Fatihah. Selama ini ada sebagian segelintir jemaah kita ada kurang enak,
ada isu-isu yang kurang baik mengenai baca surat Al-Fatihah yang sering dibaca oleh imam kita. Katanya ada kurang tepat. Jadi kalau bisa saya mempraktekkan sedikit ayat suci Al-Quran. Kalau tidak ada kekurangan atau ada kesalahan ayat demi ayat, tolong diperbaiki. Mau diizin? Kita mulai dari awal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nah, di sini kan ada mat-mat yang perlu kita ketahui menurut hukum tajwid. Yang di ayat pertama tadi ada pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada namanya mad asli. Di situ ada huruf yang berdiri. Itu panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua lagi Alhamdulillahi rabbil alamin. Di situ ada huruf ha hampir sama dengan huruf ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, di sini sebagai imam kebanyakan tidak cepat pembacaannya, bisa dibaca Maliki yaumiddin, tapi menurut ilmu hukum tajwid itu yang kurang tepat. Tapi kalau ilmu nahwu Allah a'lam, itu nanti insyaallah guru kita akan menjelaskannya. Seperti Maliki yaumiddin, 2 harakat atau 2 ketukan, tidak boleh dibaca Maliki yaumiddin. Itu menurut hukum tajwid, tapi hukum nahwu Allah a'lam, tapi beliau yang menjelaskannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di ayat ini yang tasdid kita mau hati-hati, karena menurut pendapat ulama, kata ulama kehilangan satu tasdid bacaan ayat suci Al-Quran itu batal, kita mendapatkan dosa, kata para ulama. Sampai-sampai menghitungnya para ulama di huruf 8 huruf hijaiyah ada 14, dan salah ada 14 tasdid. Dia huruf hijaiyah itu ada 14 tasdid. Fatihah, itu dinambahkan atau ditekan sedikit, tidak boleh kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, ini huruf ha. Ha ini menurut para ulama di antara 28 huruf hijaiyah paling lemah itu huruf ha. Ha ada di tenggorokan, tidak boleh terlalu ditekan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di ayat an'amta 'alaihim di situ ada idhar, ada 2 idhar. Idhar sabawi dan idhar halqi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu ada mad alif disebut apa? Mad alif kalimat muzakkar. Tinggi panjangnya 6 harokat, bisa dibaca 6, bisa dibaca 4. Jadi begitu lagi. Ayo. Jadi mohon dikoreksi yang mana ayat-ayat yang mana yang kurang tepat, yang kurang baik, baik itu menurut ilmu tajwid atau ilmu nahwu dan saraf.
mohon maaf. Jazakallah khair, terima kasih. La salata liman lam. Halo. La salata liman lam yaqra bi ummil Quran atau bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, artinya la yasih as-salah, tidak dipandang sah salat itu bagi orang yang tidak baca suratul Fatihah. Sepakat tiga madhab, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa Fatihah termasuk salah satu rukun salat. Kecuali Imam Abu Hanifah saja mengatakan Fatihah tidak termasuk salah satu rukun salat. Menurut Imam Abu Hanifah cukup membaca beberapa ayat Al-Quran, dan dalil beliau di dalam Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Maka ketika Allah menceritakan tentang solatnya Nabi dan para sahabat di dalam surat Al-Muzammil itu, faqra'u ma tayassara minal Quran, maka bacalah sebagian daripada, artinya yang kamu gampang daripada ayat suci Al-Quran. Kemudian pembacaan Al-Fatihah dengan Bismillah jahran itu termasuk bagian dari madhab kita Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Malik tidak sama sekali mengatakan Bismillah itu salah satu daripada ayat suci Al-Quran, dan juga tidak termasuk salah satu daripada bagian suratul Fatihah. Karena menurut Imam Malik segala sesuatu yang diperselisihkan berarti sudah diyakini itu bukan Al-Quran, karena Al-Quran tidak diperselisihkan. Ya. Nah, menurut Imam Syafi'i termasuk salah satu daripada ayat suci Al-Quran. Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah mengatakan Bismillahnya sirran, membacanya dengan sir, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pelan saja. Kemudian Al-Quran itu Allah turunkan bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab. Maka kita dianjurkan untuk mempelajari bahasa Arab yang benar. Makhraj hurufnya harus benar. Ya, kalau salah maka salah artinya. Yang bisa mengartikan itu orang yang bisa paham tentang bahasa Arab. Nah, orang yang ngerti bahasa Arab, ketika kamu berbicara kepada dia, apalagi dia memang asli orang Arab, ketika kamu salah mengucapkan, dia tidak akan paham dan tidak bisa berkomunikasi baik dengan kamu, karena lafaz atau makhraj hurufnya tidak benar. Nah, di sini di dalam Al-Fatihah ini termasuk rukun qauli di dalam salat. Ya, jika Fatihahnya tidak benar maka bisa mempengaruhi sah salat tersebut. Bisa salat tidak sah kalau Fatihahnya tidak benar. Nah, maka perlu ada pemahaman atau ada pembelajaran tentang suratul Fatihah. Tetapi yang dikatakan oleh para ulama ilmu tajwid itu yang bisa membatalkan sholat adalah makhraj hurufnya mukhil bil ma'na. Jika dia mengeluarkan satu huruf yang huruf tersebut bisa merubah maknanya, maka itu batal sholatnya. Jika Bismillahirrahmanirrahim dibaca Bismillahirrahmanirrahim dengan kha, itu batal sholatnya. Itu karena mukhil bil ma'na. Paham? Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak pakai tasydid, itu juga mukhil bil ma'na, bisa merubah arti, maka batal sholatnya. Nah, kalau Fatihah tidak sah ya batal sholatnya. Ya, itu. Nah, itu pentingnya membaca Fatihah dengan benar. Kemudian masalah
Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Itu dua-duanya diakui di dalam qiraatus sab'ah. Ya, bukan masalah nahwu atau ilmu tata bahasa Arab, tidak ada masalah. Seorang yang baca Maliki Yaumiddin boleh, dia baca Maliki Yaumiddin juga boleh. Ya, kalau kita Hafs bin Amir, ya, itu pakai yang panjang Maliki Yaumiddin. Diketerangkan Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di dalam kitabnya Tazkirun Nas, dia lebih condong membaca Maliki Yaumiddin karena apa? Lebih hurufnya. Kalau lebih hurufnya berarti lebih pahalanya. Satu huruf Al-Quran itu maka 10 pahala kita dapat. Kalau kamu baca Maliki Yaumiddin tidak dapat satu, artinya hilang satu hurufnya. Tetapi itu tetap sah solatnya, tetap sah, baik yang membaca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Paham? Bahkan ada yang membaca Malaka Yaumaddin. Itu kan itu qiraah, termasuk qiraatus sab'ah yang diakui. Ya, ilmu luas ya. Jadi kembali lagi masalah yang berkaitan dengan qiraatul Fatihah, maka perlu ada pembelajaran khusus untuk dia baca Fatihah dengan benar. Kalau merasa belum pas membaca Fatihahnya, jangan jadi imam khususnya di masjid yang pakai speaker dan itu didengar oleh orang ramai. Kalau orang ditegur, misalnya ada yang menegur salah di dalam makhraj hurufnya, harus terima. Jangan merasa angkuh, jangan merasa dia paling hebat. Orang yang negur pun harus dengan bijaksana, jangan negur depan-depan orang. Jadi 4 mata ya. Itu kalau menegur 4 mata itu berarti dia memang untuk menasihatkan orang. Tapi kalau dia negur di depan orang ramai itu untuk jatuhkan orang tersebut, dan itu bukan, tidak ada etikanya. Kemudian yang paling penting daripada semua itu, kamu itu sholat apakah memikirkan tajwidnya atau maknanya? Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengutip tentang khusyu'us shalah. Orang kalau khusyuk di dalam sholat tidak terlalu memikirkan masalah makhraj huruf dan tajwid yang ada terkandung di dalam ayat-ayat yang dia baca, termasuk suratul Fatihah, dan tidak memaksakan supaya fasih di dalam membaca. Membaca itu mengalir saja seperti air, jangan terlalu dipaksakan, tapi kamu dituntut untuk benar makhraj hurufnya. Tapi ada orang memaksakan supaya dia fasih di dalam mengucapkan ha, ain, sehingga keluar dari ususnya ain, sehingga orang ke belakang ini ketakut-takutan ya, mendengar terlalu fasih ini orang membaca ini. Kalau sudah berlebih-lebihan, ya kan, melampaui batas yang wajar, itu sudah tidak enak. Yang dia pikirkan di dalam sholat bagaimana dia bisa baca yang bagus, yang baik. Akhirnya setan paling hebat. Akhirnya orang ini hanya sibuk memikirkan tajwid, dan kekhusyuan sholat itu tidak dia akan dapat. Ini harus diperhatikan juga. Tuntutan untuk membaca Fatihah dengan baik dan benar itu betul, tapi usahakan untuk pertama kali saja. Tapi setelah itu mengalir, karena kalau sudah terbiasa membaca Fatihah, tidaklah perlu memaksakan diri supaya ingin menjadi orang yang paling fasih, ya kan, di dalam membaca ayat suci Al-Quran tersebut, terutama Al-Fatihah. Setiap hari 17 kali paling sedikit kita baca suratul Fatihah kan, 17 kali. Kalau sudah seperti itu pasti kalau keliru dari awalnya, keliru terusnya, seterusnya keliru kan. Jadi itu. Ya, jadi sementara itu saja. Fatihahnya sudah bagus. Masalah yang berkaitan an'am, itu kan perlu ada pemerhatian, karena di situ ada alif, membedakan antara alif dengan ain karena berdekatan kan. Maka perlu diperhatikan. Kemudian masalah dhalin, tidak ada orang yang bisa mengucapkan atau membaca dot dengan benar lebih daripada lisan yang keluar daripada lisannya Rasulullah SAW. Beliau paling fasih untuk membaca dot, sehingga
Beda antara orang yang memang asli Arab, beda. Orang yang sudah keturunan Arab, sudah banyak lama di Pontianak, lisannya sudah berubah. Orang Madura beda lisannya, orang Jawa juga beda lisannya. Sehingga ada kadang-kadang logat-logat yang dimiliki oleh orang Jawa yang tidak dimiliki oleh orang Madura. Orang Madura kalanya biasa masalah berkaitan dengan ha. Ya. Apa namanya, he, biasa dibaca he kan, seperti ya. Itu kalau memang lisannya terbawa seperti itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau dia bisa merubahnya dan mampu untuk membaca dengan baik dan dia tidak lakukan itu, maka batal sholatnya. Seperti orang Hadramut. Orang Hadramut itu kalau dia baca qaf, ya qaf dengan go. Ya, kalau dia asli dalam bahasa Arab itu al-qahwah. Tapi orang Hadramut sudah menjadi bahasa orang kita gahwah. Gahwah padahal aslinya bahasa Arab itu qahwah. Jadi gahwah. Kalau ada seseorang yang bermarga as-saqaf, itu kan aslinya as-saqaf. Tapi kan asgaf. Apa kayak gaf. Itu terbawa di dalam sholat. Walaupun ada sebagian daripada Syafi'iyah yang memperbolehkan, namanya qaf ya bisa. Al-Imam Abu Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Bughya itu memperbolehkan seseorang membaca mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tapi yang fasih, yang benar mustaqim. Dan itu yang harus kita terapkan di dalam masyarakat yang kita bawa. Jangan membawa perbedaan, ikhtilaf di tengah masyarakat yang masyarakat tersebut tidak paham, akhirnya menjadi polemik kan. Itu tidak diperbolehkan. Makanya baca yang betul-betul fasih, mustaqim, ya baca mustaqim pakai qaf. Ya, orang Hadramut kalau bikin dia menyebut jim itu pakai ya. Ya, membaca jim itu ya, pakai ya. Kalau orang Jakarta zal itu dibaca jim, ijajul jilatil. Sebagian. Ini tidak boleh, batal sholatnya kalau dia tidak dirubah dan merubah makna. Hadramut saya katakan jim itu menjadi ya. Maka dia mengatakan az-zawaj itu az-zawai. Kalau dia mengatakan dujaj, dujaj itu bahasa Arab daripada ayam, dujaj. Hati duyai, duyai dia bilang. Jadi dia memiliki jim itu dibaca ya. Itu tidak boleh dibawa di dalam sholat. Kalau dibawa di dalam sholat dan dia mampu untuk membaca yang baik, maka batal sholatnya, tidak boleh. Itu seperti itu. Jadi ada lengkak-lengkok yang ada di setiap suku, ya kan? Kalau tidak merubah makna itu silakan dan tidak menjadi masalah. Yang penting huruf-hurufnya tetap harus jelas dan benar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana